memang kita biasanya memang setiap tahun pemerintah itu selalu menyesuaikan harga rumah subsidi. Namanya rumah subsidi tentu dikontrol oleh pemerintah. Nah, kita berharap tentu dengan kenaikan inflasi ini, kenaikan harga bahan tentu pemerintah juga merevisi harga jual subsidi. Nah, disitulah kelemahan sekaligus kelebihan daripada sektor subsidi, di mana kita harus mentaati regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari segi suku bunga, dari segi spesifikasi dan semua-semuanya ya. Jadi memang kita berharap agar pemerintah itu bisa menaikkan. Sebenarnya kalau dari sektor pengembang sendiri, anggota REIT secara khusus Mbak, kita berharap itu kenaikan harga subsidi itu minimal 10% per tahun ya. Karena dampak yang ditimbulkan oleh inflasi yang terjadi di kita ini bukan hanya 2-3 sektor saja, tetapi banyak sekali sektor yang menghantam sektor properti, sehingga secara perhitungan kami ini kita membutuhkan kenaikan atau revisi harga subsidi itu minimal 10% per tahun. Tapi kembali namanya adalah segmen properti di bidang subsidi, semua regulasi ini ditentukan dan dikontrol oleh pemerintah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, REIT sendiri akan selalu patuh kepada kebijakan pemerintah dan siap untuk selalu berkontribusi, bersinergi dengan pemerintah untuk menyiapkan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di sektor MBL. Baik, kenaikan hingga 10% ini karena mempertimbangkan harga bahan baku saja atau sudah mempertimbangkan inflasi juga, Pak Rey? Yes, kita mempertimbangkan inflasi, bahan baku, dan semua segmen yang terkait dengan REIT itu hampir semua bergejolak. Ya, bergejolak untuk semua sektor terkait dengan properti. Bahkan lahan pun cukup terpengaruh, cukup besar. Ya, masyarakat yang tadinya itu misalnya dengan perputaran ekonomi yang kencang, yang bagus, merasa bahwa saya punya lahan, saya jual cepat, saya bisa beli lagi, saya bisa jual lagi. Tetapi sekarang dengan ekonomi yang sedikit melambat akibat adanya pandemi ini, ya mau tidak mau masyarakat biasanya lebih bertahan dengan harga-harga jual tanah yang mereka miliki. Gitu loh, Mbak. Ini memang semua punya efek samping yang luar biasa. Gitu loh. Baik, kenaikan harga hingga 10% ini apakah proyeksi Anda akan mempengaruhi permintaan dari rumah-rumah subsidi? Nah, tentu dengan kenaikan harga jual rumah subsidi, tentu pemerintah akan selalu mensinkronkan dengan pendapatan daripada masyarakat sendiri. Kalau pendapatan masyarakat tidak naik, kemudian rumah subsidi naik, tentu ini tidak akan sinkron. Nah, itulah kuncinya bahwa pemerintah yang mengontrol ini kebijakan yang ada di rumah subsidi, Mbak. Jadi kalau harganya naik, saya yakin pemerintah juga harus menaikkan standarisasi daripada upah minimum pendapatan daripada masyarakat, ya, gitu loh. Baik, kita kembali ke Pak Andri. Pak Andri, seperti tadi disampaikan Pak Raymond, ini hampir dari semua aspek ini harganya juga sudah mulai melonjak begitu. Tadi juga Pak Andri sampaikan selain Pertamax, ini mungkin dalam waktu dekat harga Pertalite pun akan naik begitu. Demikian juga dengan harga LPG. Apakah efeknya akan sangat signifikan juga terhadap posisi inflasi? Tadi kalau Bapak sampaikan mungkin di atas 4,2%, apakah mungkin akan melonjak lebih tinggi? Kalau batas atasnya yang sudah dilihat oleh Bank Mandiri seperti apa? Ya, tentunya tadi yang sekali lagi yang saya sampaikan, Mbak. Jadi kita menghitung berdasarkan memang elastisitasnya. Saya kasih contoh saja, misalnya kalau Pertamax kemarin setiap 10% kenaikan, kemudian kenaikan harga itu kemudian akan menyebabkan kenaikan sekitar 0,04 percentage point kepada inflasi kita. Nah, kalau kemarin naiknya sekitar 39%, tentu saja totalnya ada sekitar 0,2% percentage point ya kenaikannya terhadap total inflasi kita. Ini baru dari satu komoditas. Belum lagi kalau kita bicara kemudian kepada komoditas yang lainnya, ya harga-harga yang lainnya maksud saya seperti kalau misalnya Pertalite jadi dinaikkan, terus kemudian belum lagi kalau misalnya tarif listrik juga naik, tentu saja itu akan menimbulkan dampak kepada inflasi headline kita yang sangat signifikan. Saya kasih contoh saja, hitungan kami sendiri tadinya inflasi itu akan berada di kisaran 3,3% sebelum memperhitungkan adanya kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah, tarif-tarif yang diatur oleh pemerintah. Setelah ini, ya setelah kita hitung dengan penyesuaian, memang kenaikannya tadi yang saya sampaikan di kisaran 4,2 dengan 4, sampai 4,7%. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian itu akan bisa lebih tinggi lagi? Itu tentu saja tergantung seberapa besar nanti kenaikannya. Kalau tadi kami baru memperhitungkan bahwa kenaikannya sebesar 10%. Begitu, Mbak.